Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Alam Astral Official. Channel yang berisi tentang kisah-kisah misteri yang akan menemani waktu santai teman-teman dan sobat misteri semuanya. Masih bersama saya, Epi tentunya. Pada kesempatan kali ini, saya akan meneruskan kisah sebelumnya yang berjudul Pertarungan Dua Kodam Leluhur dalam part munculnya Patih Harimau Loreng yang kedua. Langsung saja ke lanjutan kisahnya. Kembali ke si Awang yang sedari tadi kerasukan sosok Patih Harimau Loreng. Sembari duduk bersila dan memejamkan mata, si Awang yang masih dirasuki sosok gaib memberi penuturan kepada para warga yang saat malam itu menyaksikan kejadian tersebut. Si Awang yang dirasuki sosok Sang Mahapati seketika menyuruh para warga untuk mendengarkan baik-baik dengan apa yang ia ucapkan. Sontak para warga pun menurut dengan rasa penasaran dengan apa yang akan disampaikan oleh makhluk tersebut. Sesudah para warga antusias memasang baik-baik pendengaran mereka dan menatap serius ke arah di mana tempat Awang duduk bersila dengan posisi memejamkan mata. Dengan bahasa Jawa Timur, si Awang yang sedang dirasuki sosok gaib berkata dan memperkenalkan diri kepada para warga yang ada di hadapannya. Awal mula makhluk ini mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, asma kula Patih Wiralodaya. Kula Mahapatih saking kerajaan Gusti Maharaja Macan Loreng sing manggon teng Istana Gaib teng mburi umah sing wonten pekarangan mriko. Kula Mahapatih Wiralodaya tindak teng mriki kalian Gusti Maharaja Macan Loreng. Kalian ante-ante kula pengen nulung keluargane bocah niki sing rogone tak selang sedelo. Kula Mahapatih Wiralodaya pengen omong wonten hal penting niki bab kang panggonan kula lan rencang-rencang kula. Tulung yen wonten acara napa mawon kula nyuwun ampun buang lan bakar sampah sembarangan. Kalian buang hajat sembarangan. Kabeh kuwi wonten tata kramane. Kula bangsa alus, duwe aturan lan tata krama. Mbok yo para sederek sebagai menungso makhluk sing diciptake Gusti Allah sing paling mulya duweni tata krama lan sopan santun. Lan aja sembrono teng panggonan ngendi wae. Mergone teng panggonan pundi mawon mesti wonten sing manggoni saking bangsa kula. Yen iso ngucap permisi napa salam yen arep tumindak teng panggonan pundi wae. Sepisan malih kula aturi ampun sembrono teng panggonan pundi mawon. Nggih Mbah, sepurane anak putu kula kalih sederek sedaya yen prilakune mboten sopan. Saut salah seorang warga kepada makhluk tersebut. Nggih mboten menapa, kula kali sederek sedaya padha-padha ciptaane Gusti Allah. Yen iso saling menghargai berdampingan, aja padha sembrono lan memusuhan. Sepisan maneh kula nyuwun pangapura yen tekane kula kalih rencang-rencang kula gawe rame. Kula pamit. Wassalamualaikum. Jika diartikan ke bahasa Indo kurang lebih seperti ini. Assalamualaikum, saya Patih Wiralodaya. Saya adalah Mahapatih dari kerajaan Maharaja Harimau Loreng atau Macan Loreng yang tinggal di istana gaib di belakang rumah yang ada di sekitar pekarangan kosong di sebelah sana. Saya Mahapatih Wiralodaya hadir dan datang kemari bersama Gusti Maharaja Harimau Loreng serta para antek-antek saya hanya ingin menolong keluarga beserta anak ini yang raganya sedang saya pinjam sebentar. Saya Mahapatih Wiralodaya ingin memberitahu sesuatu hal penting. Ini perihal soal tempat saya beserta sahabat-sahabat saya tinggal. Saya minta tolong jika ada acara apa saja di tempat kami tinggal, jangan membuang dan membakar sampah sembarangan. Buang air sembarangan, semua itu ada aturan dan tata kramanya. Kami bangsa gaib punya aturan dan tata krama sendiri. Kalian bangsa manusia yang diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang paling mulia harus lebih teguh dengan yang namanya tata krama dan sopan santun.
Dan jangan sembarangan di tempat manapun, karena dimanapun itu pasti ada yang mendiami dari bangsa kami. Kalaulah bisa, sebelum melakukan sesuatu di tempat-tempat terbuka, ucapkan salam atau permisi. Sekali lagi saya tegaskan, jangan sembarangan di tempat manapun. Jagalah tata krama dan adab kalian, wahai bangsa manusia. Sahut sang Mahapati. Ya mbah, maafkan anak cucu kami, bangsa manusia yang kadang lalai dalam berperilaku dan tidak sopan. Sahut lagi salah seorang warga kepada sang Mahapati tersebut. Iya, tidak apa-apa, kami bangsa gaib dan kalian bangsa manusia sama-sama diciptakan oleh Allah untuk saling berdampingan. Kalaulah bisa, jangan saling bermusuhan. Sekali lagi saya minta maaf jika kedatangan saya bersama sahabat-sahabat saya membuat gaduh di dunia kalian. Saya pamit, wassalamualaikum. Sahut sang Mahapati kembali. Kurang lebih seperti itu. Di sisi lain, Topan yang sedari tadi pingsan dan berada di kamar setelah sosok makhluk harimau putih keluar dari raganya. Karena telah kalah bertarung dan terkena pukulan tenaga dalam dari si Awang yang dirasuki oleh Raja Harimau Loreng. Kini si Topan kembali lagi dirasuki oleh sosok lain. Sontak membuat orang-orang yang menjaganya termasuk mama dan bibinya kaget serta ketakutan. Dikarenakan yang merasuk Topan kali ini bukan harimau putih yang awal dari tadi masuk, namun berganti sosok pocong. Sosok pocong yang kini menguasai raga Topan, yang membuat raga si Topan yang tadinya terbaring kini berdiri tegak dengan badannya sangat kaku, disertai tatapan bola mata yang melotot tajam, dan diiringi mulut yang tersenyum ngeri menyeringai dan mengeluarkan suara seram. Di samping itu, Topan yang dirasuki sosok pocong mencoba keluar dari kamar dengan cara melompat-lompat ke sana kemari. Dikarenakan pintu kamar yang ditutup, jadi si Topan hanya bisa melompat-lompat dan berputar-putar saja di dalam kamar. Orang-orang yang menjaga di kamar dengan memberanikan diri mendekat dan mencoba menenangkan Topan yang melompat ke sana kemari sambil menyeringai dan disertai melotot. Mama dan bibinya mencoba menyadarkan si Topan dengan cara membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Namun tetap saja pocong tersebut tidak mau keluar dari raga Topan. Lalu salah satu tetangga yang ikut menjaga Topan memanggil Gus Rofik yang sedari tadi sedang mengawasi si Awang yang sedang dirasuki oleh Patih Harimau Loreng. Warga itu menyuruh Gus Rofik untuk segera ke kamar dan mengeluarkan sosok pocong dari raga Topan. Sementara itu Pak Kiai masih terduduk lemas karena memang dari awal kejadian sudah beberapa kali bertempur, mencoba mengeluarkan sosok harimau putih yang merasuki raga Topan. Pada saat awal mula kejadian, hingga beberapa kali juga terkena pukulan tenaga dalam, dan beserta beberapa cakaran kuku tangan Topan yang mengamuk. Tidak beda begitupun dengan Gus Rofik, namun ia tetap berusaha mencoba membantu sebisa mungkin. Terlebih Gus Rofik terluka dalam cukup parah dan sempat beberapa kali muntah darah akibat terkena pukulan tenaga dalam dari harimau putih yang sempat berduel dan adu tenaga dalam dengan beliau. Singkat cerita, Gus Rofik bergegas ke kamar dan melihat si Topan sedang dipegangi oleh beberapa orang yang sedang memberontak ingin melepaskan diri dan melompat-lompat ke sana kemari. Diiringi senyum yang menyeringai dengan tatapan yang melotot. Dalam pandangan Gus Rofik, pocong tersebut berwajah gosong hitam legam dengan mata yang melotot disertai bola mata yang hanya putih-putih saja. Sementara itu, kain kafan yang digunakan sudah usang dan sangat lusuh. Tanpa berpikir panjang, Gus Rofik mengeluarkan sosok pocong tersebut dari raga Topan. Setelah pocong tersebut keluar, Topan kembali terkulai lemas dan pingsan.
Flashback ke cerita awal tadi, saya ingin menjelaskan letak dan beberapa posisi titik lokasi. Karena kebetulan tempat para makhluk itu bersemayam tidak jauh dengan lapangan yang memang sering diadakan acara tertentu, seperti acara bumi perkemahan anak-anak sekolah. Kadang hiburan seperti pasar malam, dan tidak jarang para anak-anak sekolah membuang sampah sembarangan dan MCK secara sembarangan yang padahal sudah disediakan tempat di area tersebut. Namun tetap saja mereka tidak taat aturan dari penyelenggara. Dari kejadian itu banyak anak-anak yang melakukan bumi perkemahan itu mengalami kesurupan. Dan makhluk-makhluk yang merasuki adalah makhluk-makhluk dari sekitar area lapangan tersebut, termasuk para makhluk yang berdiam di bawah kekuasaan harimau putih dan para makhluk-makhluk lain yang usil. Dan dari sini terlihat bahwa antara kubu Raja Macan Loreng dan kubu Harimau Putih itu saling bermusuhan. Kisah ini adalah kisah nyata dari yang berawal dari kejadian kedua adik saya, hingga terbongkar semua bahwa di daerah dekat tempat saya tinggal banyak berdiri kerajaan-kerajaan gaib yang mendiami perkebunan dan area pemakaman. Cerita ini tidak sampai di sini saja, karena tidak hanya harimau loreng dan patihnya, serta tidak hanya harimau putih saja yang muncul, karena banyak makhluk-makhluk lain yang merasuki badan kedua adik saya, masing-masing dirasuki hingga 4-5 makhluk. Dan kisah ini akan saya ceritakan semua dalam rangkuman kisah misteri, termasuk kerajaan-kerajaan gaib yang berdiri di beberapa titik desa tempat saya tinggal. Oke, terima kasih yang udah mampir dan setia mendukung channel ini. Dan tunggu lanjutan kisah ini karena masih panjang dan banyak sosok-sosok yang belum saya ceritakan. Jangan lupa like, share, dan komen. Dan jangan lupa juga ya, tinggalkan masukan agar channel ini bisa terus berkembang. Dan maaf jika saya jarang upload video karena memang kesibukan kerja dan banyak kegiatan-kegiatan di luar membuat konten. Sampai ketemu lagi di lanjutan kisah ini yang berjudul Pertarungan Dua Kodam Leluhur. Dan masih banyak kisah-kisah misteri yang akan saya bagikan kepada teman-teman. Cukup sekian dari saya, sampai ketemu lagi di cerita selanjutnya. Salam satu misteri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.